Ilahilah tulil firdausi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Biwan yang berbahagia, hari ini kebetulan saya berada di tengah anak-anak. Anak-anak ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak ada satupun di antara mereka yang tidak ingin sukses, ya. Kalau ditanya, pasti dia punya cita-cita sukses. Ada yang bercita-cita ingin jadi dokter, ada yang bercita-cita ingin jadi polisi, jadi guru, jadi tentara, jadi pegawai. Bahkan juga ada yang bercita-cita ingin jadi bupati. Tidak ada yang salah dengan cita-cita ini. Namun harus segera kita ingatkan bahwa menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi bupati, menjadi guru, menjadi pegawai hanyalah terminal, hanyalah sarana. Mengapa disebut sarana? Karena kalau di tempat itu kemudian tidak bisa memberi manfaat apa-apa, maka perlahan-lahan dia akan ditinggalkan oleh tanda-tanda sukses. Karena itu perhatikanlah mereka yang sukses menjadi apa saja. Pasti mereka adalah orang yang selalu memproduksi daya tarik di dalam hidupnya. Perhatikan misalnya ada pemain sepak bola yang sukses, digaji tinggi. Mengapa? Dia pasti memproduksi daya tarik. Yang kedua adalah dia pasti masih memberi manfaat di dalam tim. Semua pemain sepak bola yang sudah dianggap tidak memberi kontribusi apa-apa kepada timnya, maka dia pasti pelan-pelan akan ditinggalkan oleh manajer. Dan kenapa? Karena tidak memberi kontribusi apa-apa kepada timnya. Lihat juga mengapa ada orang kehilangan pekerjaan ketika dia bekerja misalnya kepada seseorang. Pasti karena dia tidak lagi mampu memproduksi manfaat dan kemudian dia tidak menarik hidupnya buat orang lain. Bahkan ada orang yang kemudian bercerai. Perhatikan orang yang bercerai. Tidak ada ceritanya yang bercerai itu kemudian saling bermesraan, saling ingin menarik, saling ingin membantu. Yang ada adalah dia ingin saling menuntut. Karena itu obsesi hidup kita sehari-hari haruslah bagaimana kita memberi manfaat dan kemudian bagaimana kita menarik buat orang lain. Luar biasa kalau kita terus berjalan melihat dunia ini, yang kita perhatikan semua orang sukses adalah orang yang sanggup memproduksi manfaat dan kemudian hidupnya menarik buat orang lain. Anak-anak yang sekarang berada di sekeliling saya ini adalah sedang sekolah. Apa yang mereka lakukan sesungguhnya? Mereka sebenarnya adalah sedang mempersiapkan diri untuk menjadi anak dan orang yang menarik kelak di kemudian hari. Dan kemudian mereka semua ini adalah anak-anak yang akan sukses dengan memproduksi manfaat buat orang lain. Pemirsa, ketika ditanya oleh seorang sahabat Rasulullah tentang siapa orang yang paling baik, ayyuna khairun nas ya Rasulullah, Rasulullah menjawab, khairukum man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak memberi manfaat buat orang lain. Ternyata ini adalah kunci sukses kalau kita ingin memperoleh tanda-tanda sukses. Tidak mungkin kita bisa memperoleh tanda sukses kecuali kita menarik dan memberi manfaat buat orang lain. Inilah yang sehari-hari sekali lagi harus terus kita produksi di dalam hidup kita. Apa yang disebut manfaat? Tidak terbatas dengan uang. Manfaat bisa tenaga, manfaat itu bisa memudahkan, manfaat itu bisa menggembirakan, manfaat itu bisa menyenangkan. Ketika Rasulullah mengatakan asum at-tabassum sedekah, senyum itu adalah sedekah, karena sesungguhnya senyum itu juga bermanfaat buat orang lain, membuat orang lain bahagia, membuat orang lain senang, membuat orang lain mudah, meringankan.
Itulah sebenarnya sedekah. Perhatikan negara-negara yang besar, negara-negara yang sukses, mereka memproduksi manfaat yang luar biasa. Jepang keluar dari krisis setelah dihajar oleh bom Hiroshima Nagasaki, bom atom. Mereka sekarang menjadi ekonomi dunia karena memberi manfaat lewat produksi kendaraan dan elektronika. Korea Selatan hidupnya dari pertanian semula, dari kerja setahun hanya cukup 6 bulan dimakan, namun melalui produksi-produksi di bidang elektronik sekarang dia bisa hidup. Kenapa? Karena memberi manfaat. Jadi kalau ingin sukses, maka berikanlah manfaat kepada orang banyak dan produksilah manfaat. Terima kasih pemirsa, selamat memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tulil firdausi